Selamat berjumpa lagi para pendengar setia Radio Perspektif Baru dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan saya, Monica Ayu, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam wawancara khusus Perspektif Baru dengan tamu yang spesial dan topik bahasan yang asyik dan penting pastinya. Saya pun ingin menyapa para pemirsa Radio Perspektif Baru di media sosial YouTube dengan akun Perspektif Baru Online. Salam perspektif baru dimanapun Anda berada. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung mengundang beliau merupakan founders dari Yayasan Perspektif Baru. Mari kita sambut Wimar Witular. Halo, We. Halo. Kabar, We? Sehat ya? Insya Allah baik. Ya, harus selalu sehat. Karena topik ini yang akan kita bahas juga berkaitan dengan kesehatan, yaitu mungkin para pendengar sudah sering mendengar dan juga melihat berita terbaru mengenai isu ini setiap hari di televisi ataupun media sosial. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai PSBB yang sebentar lagi akan berakhir dan juga memasuki normal baru. Nah, saya akan langsung saja, saya ingin bertanya kepada Wewe mengenai perspektif Wewe secara garis besar soal PSBB yang sebentar lagi berakhir dan kita semua yang akan memasuki normal baru. Bagaimana, We? Ya, yang penting kita tuh harus waspada tapi tidak usah panik dan harus punya disiplin kesehatan bagi diri kita sendiri. Jadi PSP pribadi ya, yang jelas selama PSBB masih berlangsung, bahkan kalau juga secara resmi sudah berakhir, tapi kelihatan belum reda angka-angka yang kena penyakitnya, kita harus pakai masker, harus keep your distance, menjaga jarak, dan kita harus sering cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun. Boleh pakai sanitizer, tapi terutama pakai sabun. Dan terutama, jangan pergi-pergi meninggalkan rumah, soalnya kalau meninggalkan rumah, itu ada potensi melanggar ketiga-tiganya aturan COVID itu. Akan berdekatan dengan orang, akan, kalau tidak pakai masker, akan mengakibatkan penjalanan COVID sekali lagi. Jadi kalau kita ingin cepat ketemu lagi, saya kira kita harus disiplin dalam kesehatan kita. COVID itu tidak hilang kecuali sudah kita tahu dia hilang. Jadi nggak ada tanda-tandanya. Saya kira selanjutnya Anda lihat aja referensi dari orang-orang yang ahlinya. Bukan soal pemerintah, non-pemerintah, tapi orang yang ngerti. Soalnya Anda bisa merasakan tidak ada COVID, padahal masih ada banget. Masih ada. Saat ini masih ada. Saat ini masih ada puluhan orang itu meninggal di DKI. Dan kita harus perhatikan juga nanti bagaimana situasinya. Jadi pesan saya hanya jangan anggap enteng COVID itu, dan caranya adalah dengan disiplin dalam menjalankan protokol COVID. Itu aja, Monik. Baik, Pak Wimar. Jika kita melihat apakah sebenarnya Republik Indonesia ini sudah siap memasuki normal baru, karena kan setelah COVID-19 ini kita tidak bisa balik ke kehidupan kita normal yang sebelumnya, namun kita akan masuk ke konsep normal baru. Bagaimana perspektif WW melihat keputusan yang diambil Republik Indonesia untuk melonggarkan PSBB dan mulai bertahap memasuki normal baru? Keputusan untuk melonggarkan PSBB itu sepenuhnya tergantung pada stabilitas angka-angka penularan COVID. Jadi kalau angkanya sudah stabil menurun, maka itu sudah siap. Dan yang tahu itu adalah ahli epideminya di pemerintah.
saya tidak bisa menilai apa kita siap atau tidak. Jadi dalam hal itu sih, saya kalau bilang siap, ya siap mulai. Tapi bukan berarti akan langsung mulai, karena harus cek dulu dengan siapa yang ingin bergaul dalam keadaan normal itu, apakah mereka itu sejarah aktivitasnya dalam waktu 14 hari terakhir itu tidak menimbulkan risiko. Karena saya sudah usia rentan dan kondisi juga tidak ideal, maka saya tidak berani mengambil risiko untuk bertemu dengan orang yang memang tidak bersih sejarah pertemuannya. Setelah itu, karena kalau bicara soal pengaktifan, saya tentu dalam konteks dengan saudara-saudara, dengan Intermatrix, dengan PB. Setelah itu, kita akan putuskan di kalangan perusahaan kapan kita mulai, siapa yang boleh mulai duluan, dan bagaimana protokol kesehatannya, apa yang harus diperhatikan. Begitu, Monik. Seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, berarti Away bahwa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya dilihat, mungkin kita bisa memperbandingkan dengan negara-negara tetangga ya, bagaimana misalnya negara-negara yang telah sukses dan berhasil juga mengalami penurunan angka positif COVID-19, mungkin seperti Singapura. Bagaimana sih, Wei, kalau misalnya tren di negara-negara tetangga atau negara dunia lainnya dalam mempersiapkan normal baru ini? Kita tidak bisa menggunakan pengalaman negara tetangga untuk menjalankan kebijaksanaan kita, karena kondisinya sama sekali berbeda. Misalnya negara seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, itu memang berdekatan, tapi mereka kemarin menjalankan PSBB-nya itu beda gitu ya. Mungkin Thailand lebih tertib dan sebagainya. Tapi kita juga harus lihat bagaimana grafiknya. Jadi kita harus pelajari juga. Nah, yang penting kita pelajari grafik COVID dan tingkat kepatuhan COVID kita di negara kita sendiri atau dari orang-orang terdekat. Saya pasti ingin tahu mulai hari ini kemana saja Anda itu setiap hari, karena bukannya dilarang pergi kemana-mana, tapi kita ingin tahu lah apakah Anda tuh pergi ke tempat-tempat yang menimbulkan risiko atau tidak ya. Karena di tempat kita tuh ada beberapa orang yang memang harus hati-hati terhadap risiko. Walaupun yang pergi itu sehat, tapi dia mungkin aja bisa menjadi silent carrier, menjadi membawa virusnya untuk ditularkan pada orang yang lebih tua. Gitu. Jadi nggak bisa, singkatnya, nggak bisa kita lihat bagaimana keadaan di negara tetangga, kecuali sebagai pengetahuan umum. Gitu. Oke. Yang jelas memang kita semua sedang bersiap memasuki fase normal baru ini ya, Wei? Ya, betul. Jika direfleksikan kepada kita masing-masing pribadi, pernyataan terakhir dari Wewe tadi yang menyebutkan bahwa memang itu semua balik lagi ke kita mematuhi protokol kesehatan, apakah dengan berkurangnya atau longgarnya PSBB pada saat ini di Indonesia terutama sudah bisa membuat kita lebih rileks gitu, Wei? Saya tidak bisa bicara atas nama masyarakat, saya hanya bisa bicara atas nama kawan-kawan terdekat dan saya sendiri, dan itu pun dikembalikan pada masing-masing. Saya nggak tahu kemana aja teman-teman, apa aja kegiatannya selama ini. Saya hanya tahu saya itu tidak kemana-mana dan tidak ada kontak gitu, dan kalau tidak pernah pakai masker juga karena nggak kemana-mana. Jadi itu harus dijawab oleh masing-masing. Bagaimana rekor kepatuhan Anda selama ini? Menurut saya masih lama kita untuk menyerahkan kesehatan kita kepada keterangan
pemerintah atau siapa. Karena kita tahu dasarnya adalah bahwa penularan itu dimulai dari exposure kita terhadap kuman-kuman atau virus yang ada di tempat lain. Jadi yang tahu apakah Anda sudah aman untuk keluar atau tidak itu Anda sendiri. Karena rumusnya sederhana sih. Kalau keluar Anda harus pakai masker, di dalam rumah pun Anda harus sering cuci tangan, 20 detik atau 30 detik. Mungkin orang Intermatrix paling yang tahu tuh, karena dulu juara dunia sosialisasi cuci tangan. Ya, dan itu masih berlaku hukumnya. Kemudian jangan dekat sama orang lain. Kalau Anda sering berdiri dekat dengan orang lain, itu pasti ada virus yang hinggap. Baik, jika tadi WW mengatakan bahwa kita tidak bisa berpatok pada policy dari pemerintah, melainkan kita harus melihat diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya perspektif WW, apa yang menjadi patokan untuk WW secara pribadi? Pertama, kita tetap boleh melihat data negara, pemerintah, bahkan negara lain, itu sebagai dasar aja latar belakang. Yang akan menentukan akhirnya WW akan terjun atau tidak, meninggalkan rumah, dan hidup sedikit normal dalam normal baru, adalah apakah catatan kegiatan WW selama 15 hari terakhir itu sudah mengikuti protokol PSBB. Jadi protokol PSBB kita tahu, tapi apakah selama 15 hari terakhir ini saya memang pernah keluar rumah, pernah jalan tanpa masker, pernah lupa cuci tangan. Itu yang saya cek. Jadi mengevaluasi diri sendiri, bukan nurut begitu saja pada peraturan pemerintah. Tetapi peraturan pemerintah dan perkembangan di luar tetap harus diperhatikan. Jadi dua-duanya, yang dari pemerintah itu sebagai dasarnya, tapi yang kegiatan pribadi sebagai penentunya. Itu lebih jelas, Monik. Ya, lebih jelas WW, karena kalau mendengar tadi penjelasan dari WW, mungkin ini juga dapat menginspirasi para pendengar radio perspektif baru. Jika masih bingung seperti apa yang harus dilakukan menjelang normal baru ini, kita dapat mengevaluasi diri kembali sesuai dengan yang WW bilang pada episode kali ini. Ada juga nih meme yang mungkin WW sudah pernah lihat juga ya, bahwa dulu ketika belum banyak orang yang terjangkit virus corona, orang semua takut, kita semua memperlengkapi diri sedemikian rupa, tapi sekarang saat angkanya ini makin meningkat, justru orang kok kayak makin nggak peduli atau makin nggak acuh ya. Ini gimana sih menurut WW? Ya, itu bagus pertanyaannya. Soalnya memang kedengarannya lucu, tapi betul. Jadi orang tuh mulai tidak takut pada corona karena kesatu ada efek bosan juga. Bosan kok tiap hari di rumah terus nih, pengen juga jalan-jalan gitu ya. Kedua, sampai kapan sih kita disuruh mengurung diri? Apalagi kalau lingkungan kita, tetangga atau teman itu punya sifat yang skeptis terhadap PSBB. Mungkin dibilang, ngapain sih lo, nurut aja lo, kan udah boleh sama pemerintah. Percuma tuh mobil lo nganggur gitu. Nah, jadi kita bisa dipancing untuk aktif ke jalan dan tidak pakai masker. Seperti Donald Trump aja kan. Donald Trump kan nggak mau pakai masker. Jadi tidak ada yang mewajibkan. Tapi kesehatan kita sendiri risikonya. Perspektif saya adalah bahwa keadaan tetap tidak aman untuk kita pribadi. Kalau kecuali kita nih kuat, muda, dan tidak kenal dengan orang tua, nggak punya ibu di kampung, nggak punya saudara, yang mungkin akan ketularan oleh infeksi kita. Karena di dalam COVID ini dikenal pembawa yang tidak ketahuan, ya, silent carrier.
Nah, jadi kalau selama kita kenal dengan orang yang rentan, kita harus menjaga orang lain itu. Saya sih perspektifnya, saya jalankan semua protokol COVID itu 1, 2, 3 plus kalau pagi-pagi duduk di bawah sinar matahari, makan makanan yang sehat begitu ya, dan jangan bergaul dulu ya, karena kita bukan curiga pada orang lain, tapi setiap orang punya lingkaran pergaulan yang luas, yang berbeda-beda. Tapi kalau di rumah sendiri ya kita tahulah di sini semua terkendali. Gitu. Jadi perspektif saya adalah kenalilah rutin kehidupan kita dan jangan mengandalkan pada kata-kata orang lain gitu ya. Betul nggak itu? Maksudnya setuju nggak itu? Setuju, dan justru saya suka sekali, saya ingin mengutip kata yang barusan Wewe katakan untuk melihat kembali perilaku diri kita dan jangan terpaku oleh kata-kata orang. Betul. Bagus, Monik. Terima kasih. Nah, rekan-rekan pendengar Setiap Perspektif Baru, tidak terasa sudah 30 menit saya dengan tamu spesial hari ini, Pak Wimar Witular, membahas mengenai pelonggaran PSBB dan juga normal baru yang sudah mulai kita masuki secara bertahap. Semoga episode kali ini dapat sedikit banyak memberikan inspirasi bagi para pendengar untuk memperlengkapi diri memasuki normal baru. Saya Monica Ayu, selamat berjumpa kembali di episode Perspektif Baru selanjutnya. Salam perspektif baru.